Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah innal hamdalillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini Allah masih limpahkan begitu banyak kenikmatan. Di antara kenikmatan tersebut adalah nikmat iman dan Islam. Yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita diberikan kemudahan untuk menjalankan berbagai macam ketaatan dan menjauhi apa yang telah Allah larang kepada kita. Terlebih saat ini adalah bulan Ramadan, ajang untuk kita senantiasa memperbaiki diri. Ajang untuk kita berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dan berbagai macam kemungkinan melakukan kemaksiatan kita tekan sedemikian rupa sehingga harapan dari bulan ini kita dapat menjalankan kebaikan tanpa ada keburukan sedikit pun yang kita lakukan. Kemudian dengan nikmat sehat dan sempat pula Allah berikan kepada kita sehingga langkah kaki kita dimudahkan dalam menjalankan ketaatan, menghadiri masjid dalam rangka menjalankan ibadah sholat secara berjamaah, mendengarkan kajian-kajian dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita harap syafaat beliau di hari akhir kelak. Maka dari itu marilah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keistiqomahan, diberikan keikhlasan dalam menapaki risalah yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita termasuk dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Dan suatu saat nanti Allah izinkan, Allah perkenankan kita masuk ke dalam jannahnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini sembari menunggu datangnya azan maghrib yang itu menjadi pertanda selesainya puasa kita dalam satu hari, maka alangkah baiknya waktu tersebut kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tadarus Al-Quran, dengan mendengarkan kajian-kajian, sehingga ada kebaikan yang kita bisa ambil, hingga pada akhirnya kita bisa dapat terapkan, dan dari kebaikan itu Allah turunkan keridhaan lagi keberkahan dalam kehidupan kita. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kami akan menyampaikan pembahasan berkaitan tentang hidayah. Jadi pentingnya mengejar hidayah. Hidayah di sini adalah petunjuk yang mana seorang yang hidup di muka bumi ini tentu membutuhkan yang namanya petunjuk dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang muncul, hidayah itu datangnya dari siapa? Nah, maka dari hal itu sebenarnya kita sudah tahu ya bahwasanya hidayah yang sebenarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana kita sering mengucapkan, kita memohon kepada Allah berkaitan tentang petunjuk ya. Huda ya. Seorang laki-laki yang bernama Huda berarti harapannya orang tersebut dalam kehidupannya mendapat petunjuk. Mungkin dalam penamaan di masyarakat kita kalau perempuan namanya Hidayah. Maka inti dari pembahasan kita adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada setiap hambanya. Nah, maka dari ayat yang sering kita dengar ya, terlebih dalam bulan Ramadan ini ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya. Allah menjelaskan bahwasanya pada bulan Ramadan ya, Allah turunkan Al-Qur'an. Nah, maka apa sangkut pautnya Al-Qur'an ini dengan pembahasan kita? Nah, dilanjutkan
dilanjutkan pada ayat berikutnya. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, Al-Qur'an tadi Allah turunkan itu menjadi huda, ya, hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia dan menjadi penjelas, ya, dari petunjuk pun dengan furqan, ya, pembeda. Jadi dalam kehidupan itu kita akan menjumpai sesuatu yang bertentangan, berlawanan, ada baik, ada buruk, ya, ada tampan, ada jelek dan lain sebagainya, ada cantik, ada yang tidak cantik dan lain sebagainya. Jadi dalam kehidupan kita menjumpai sesuatu yang berlawanan. Maka ketika Allah berikan petunjuk, kita mampu membedakan antara perbuatan ini adalah perbuatan yang baik dan perbuatan yang lain itu adalah perbuatan yang tidak baik. Maka saking pentingnya hidayah, kita sering ulang-ulang ayat dalam Al-Quran, surat dalam Al-Quran yang sering kita baca. Dalam Quran, surat Al-Fatihah, seorang imam sering melantunkan, ya, setiap sholatnya, Ihdinas siratal mustaqim. Nah, dalam ayat itu menjelaskan bahwasanya manusia, kita sebagai seorang yang beriman itu, kami memohon petunjuk kepada Allah, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, ya. Hidayah untuk menapaki jalan yang lurus. Jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begitu pentingnya hidayah dalam kehidupan kita sampai-sampai, ya, ayat tadi, ya, dalam sehari paling tidak, ya, kita hitung saja dari sholat subuh berapa rakaat, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, kita hitung, ya, dalam setiap rakaatnya kita membaca ayat ini. Maka luar biasanya ayat tersebut menjadikan pelajaran bahwasanya kita adalah makhluk yang lemah, yang tidak akan dapat berjalan secara terarah tanpa adanya hidayah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun juga menjelaskan dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Kahfi yang mungkin kita sering biasa membaca ketika hari Jumat, ya, karena ada keutamaan dalam membacanya ketika hari Jumat. Allah berfirman, "May yahdillahu fawwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida." Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maksud di sini adalah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Jadi pelajaran dari ayat yang telah kami bacakan tadi, bahwasanya hidayah itu hanyalah hak Allah semata. Allah punya wewenang untuk memberikan petunjuk bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan ketika Allah sudah sesatkan seseorang, maka jangan harap seorang dapat mengajaknya untuk melakukan kebaikan, untuk bertaubat. Tapi bukan berarti terus kita berputus asa. Wah, ini bukan ranahnya kita untuk mendakwahi. Dakwah itu tugas kita, namun yang memberi hidayah itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari penyampaian yang singkat ini semoga ada kebaikan yang kita bisa ambil. Pada intinya hidayah yang bermakna petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah hak Allah semata. Jadi seorang yang terbiasa dengan kebaikan maka akan merasakan nikmat dalam beribadah. Bahkan ketika sekali dia melakukan keburukan yang mungkin dia tidak sengaja, maka ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Contoh saja seorang yang biasa melakukan qiyamul lail, seorang yang biasa terbangun dalam sepertiga malamnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan segala urusannya. Maka sekali waktu dia tidak bangun pada waktu semestinya, akan ada kecewaan, akan ada penyesalan, sungguh ada sesuatu yang hilang dari hidupnya.
ketika tertinggal saja waktu sholat tahajud yang biasa dia lakukan. Pun orang yang biasa melakukan puasa sunnah dan lain sebagainya, dia akan merasa kehilangan ketika amalan yang biasa dia lakukan itu tertinggal walaupun tanpa faktor kesengajaan. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tempaan yang Allah berikan, momentum bulan Ramadan yang Allah berikan kepada kita menjadi kesempatan untuk menjadikan kita hamba yang lebih baik. Kita dilatih untuk bangun pagi, untuk sahur. Malam harinya kita diajak untuk mendirikan sholat qiyamul lail. Dari harta yang kita miliki Allah ajarkan bagaimana kita untuk berbagi kepada sesama. Maka dari keutamaan yang ada, semoga hal itu menjadikan kita lebih baik. Bagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah yang sering disampaikan, urgensi salah satu tujuan disyariatkan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya, mari kita kejar hidayah. Mari kita memohon kepada Allah, mari kita ikhtiar dengan kebaikan-kebaikan. Semoga dari kebaikan itu memunculkan petunjuk dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Jika ada salahnya, datangnya dari kami pribadi. Untuk itu kami mohon maaf pada pemirsa sekalian. Jika ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lastu bi khairi minkum wa lastu bi ahsani minkum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.